hanya telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, apakah sudah terputus sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua sesudah orang tua meninggal? Jawabannya tidak, sampai hari kiamat. Saat hidupnya belum sempat membahagiakan beliau, para orang tua kita umpamanya. Bahkan kita sebagai anak sama orang tua sering bentak-bentak, sering ngomel, sering marah-marah sama orang tua. Emang begitu setan tuh. Setan itu setan di muka orang tua kita nampak bener dah. Di mata di badan orang tua laki, di badan orang tua perempuan, itu setan nampaknya luar biasa. Kita semuanya pasti dah nih. Kalau dibilangin sama orang tua, baik yang sekarang udah tua ataupun bocah sekarang yang masih muda, itu bawaannya kalau dinasihatin sama orang tua bawaannya jengkel. Bener nggak? Jujur, ya bener nggak? Mulai sekarang sadar, saudara-saudara, anak-anakku sadar bahwa nanti sesudah orang tua kamu meninggal, tangis air matamu udah nggak berguna lagi. Kalau semasa hidupnya setiap nasihat daripada orang tua kau anggap sebagai omelan, kau anggap sesuatu yang membosankan, nanti kamu akan berasa kalau orang tua kamu sudah masuk ke liang lahat. Kalau di masa hidupnya nasihat orang tua kau anggap omelan, nasihat orang tua kau anggap pembicaraan yang tidak berguna, kau lebih mengikuti nasihat ataupun omongan daripada teman-temanmu, nanti kamu baru berasa pada saat orang tua sudah masuk ke liang kubur. Betul apa betul? Makanya nih mulai sekarang nih sadar diri. Setiap omongan orang tua jadikan sebagai kata-kata mutiara. Walaupun kita kesel, tahan. Sebab tidak ada yang menasihati kita selain daripada orang tua kita. Betul betul. Jadi siapa anak yang tidak mau nurut sama nasihat orang tua, liatin ke depannya, dia nanti akan dibalas oleh anak-anaknya. Nauzubillahi. Jadi siapa anak yang ketika dinasihatin sama orang tua dianggapnya ngomel mulu. Baba, emak ngomongnya itu lagi kata dia, dibalik-balikin orang tua. Orang tua rasa sakit hati, sampai sakit hatinya ke bawah mati. Maka nanti pas kita udah dewasa, kita punya keluarga, nanti akan gantian setiap kita nasihatin anak dibalikin sama anak kita. Mau apa enggak begitu? Mau apa enggak begitu? Kalau enggak mau begitu, kalau enggak mau dibalik-balikin, mulai sekarang sadar diri bahwa memang itu iblis alaihi la'natullah. Ketika orang tua kita lagi nasihatin, ketika orang tua kita lagi ngomong, itu nampak di muka kita, di muka orang tua kita, di muka baba kita, di muka mak kita dibikin benci sama orang tua, kita dibikin marah sama orang tua, kita dibikin bosan dengan omongan orang tua. Itu lagi-lagi adalah perangkap daripada iblis alaihi la'natullah. Mulai sekarang kita sadar diri, baru terasa ketika orang tua kita sudah meninggal, sudah pulang ke alam kubur, dan dia hanya mengharapkan doa daripada anak-anaknya, dan dia mengharapkan kerukunan daripada keluarga. Abang sebagai abangnya, kayak Bang Nabil yang tuaan, mengayomi adik-adiknya. Adek sebagai yang mudaan jangan ngelawan sama abang. Jadi abang kudu diturutin segala omongannya, nasihatnya. Kalaupun abang ada salah omongan, kita ngomongnya begini, mohon maaf bang, bukan begini, tapi begitu, kira-kira begitulah. Supaya apa? Sesudah orang tua meninggal, orang tua menjadi bahagia melihat anak yang ditinggal pada rukun. Amin. Ya rabbal alamin. Kata Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita, amin, kepada orang tua kita dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang masih hidup, jika kita pada punya salah, buru-buru lu pada minta maaf sama orang tua lu. Apalagi orang tua kita udah sakit, rawatin dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, jangan diharap-harap kapan imam matinya, jangan. Itu anak doraka namanya. Jadi justru ngelawatin orang tua ketika lagi sakit, itu pahalanya sama juga sembahyang sunat 1000 rakaat tuh. Orang tua tuh yang pada sakit, orang tua sakit kita rawatin, pahalanya sama juga sholat sunat 1000 rakaat. Lebih hebat daripada perang jihad membunuh 20.000 orang kafir.
Jadi ngerawatin orang tua yang lagi pada sakit. Lagi-lagi emang begitu, setan lagi. Ketika orang tua kita sakit, enggak semuanya anak pada open, pada perlu, betul. Tapi kalau orang tua gusuran, tuh anak pada datang. Pagi, sore, siang, cium tangan sama emak. Emak sehat, mak. Kata emaknya, mau mampus kali lu. Tapi coba, makanya nih untuk pembuktian anak yang soleh, lihat pada saat orang tua sakit, perlu apa kagak? Lain kalau gusuran mah, lain. Buktikan kalau anak yang soleh, kalau orang tua sakit, buktikan sampai orang tua meninggal, perlu apa kagak? Kalau perlu, dia ketika orang tuanya sakit, ketika orang tuanya meninggal, itu baru anak yang soleh. Walaupun cuma sembahyang 5 waktu, dia pangkatnya sederajat dengan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.